Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil kamera dari drone DJI Mini 3 yang sudah beresolusi 4K teman-teman di 30 fps. Ini kualitasnya sangat lumayan di harga di bawah 10 juta ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk berkeliling di sekitar sini teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang berminat untuk membeli drone di bawah 10 juta. Saya rekomendasikan untuk tipe ini teman-teman, karena kameranya sudah lumayan bagus, lumayan jernih, karena sudah 4K ya. Biarpun 4K nya masih di 30 fps, tapi secara hasil sudah lumayan. Ada juga drone yang di atasnya itu yang sudah 60 fps, tapi itu juga harganya 10 lebih lah teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kantong kalian, karena kalau DJI Mini 3 ini sudah termasuk lumayan bagi saya teman-teman, karena hasilnya tidak mengecewakan. Bisa kita lihat ini sangat detail untuk hasilnya. Oke, kita coba tinggikan drone-nya teman-teman, karena yang ditakutkan banyak obstacle atau halangan yang ada di depan ini. Karena drone ini hanya punya sensor tabrak itu hanya di bawah ya teman-teman, di samping kanan kiri atas itu tidak ada sensor tabraknya. Jadi bagi teman-teman mungkin baru menerbangkan drone pertama kali, harap hati-hati teman-teman, karena sensor tabraknya hanya ada di bawah. Jika teman-teman punya budget lebih, teman-teman bisa menggunakan DJI Mini 4 Pro. Nah, itu yang tipe DJI Mini 4 Pro itu sudah menggunakan sensor tabrak itu di 4 sisi ya teman-teman. Sudah di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri. Kalau untuk DJI Mini 3 ini seperti ini masih cuman satu sensor tabrak, yaitu di bawah ya teman-teman. Jadi harap hati-hati. Oke, kita lanjut ke depan dulu. Kita mau coba lihat, di sana ada sekolahan teman-teman, sekolahan SMP. Nah itu dia, kita coba putar lagi. Nah ini di desa saya teman-teman, letaknya ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke desa ini mungkin sudah tahu karakter rumahnya seperti ini, dan juga hutan-hutannya seperti itu teman-teman. Karena mayoritas di sini mempunyai sawit, jadi kebanyakan di sini sawit ya teman-teman. Bisa kita lihat. Kita coba maju ke depan lagi. Ini dari tempat take off sekitar 350 meteran teman-teman. Kita akan mencoba lagi maju ke depan. Kan kita coba agak jarak jauh, tapi saya belum berani untuk terlalu jauh ya teman-teman, karena yang ditakutkan di sini adalah interferensi sinyal. Karena di sini hampir setiap rumah itu dia menggunakan antena atau menggunakan modem untuk wifi teman-teman ya. Jadi kemungkinan untuk interferensi sinyal itu ada juga, walaupun ini di desa. Jadi ada kemungkinan untuk interferensi sinyal, jadi jaraknya tidak bisa terlalu maksimal seperti di hutan. Mungkin kalau di hutan tidak ada interferensi sinyal, mungkin bisa untuk jarak tempuhnya yang jauh teman-teman. Kalau di kota itu pernah saya coba dulu ya, itu di jarak 500 meter itu sudah lost sinyal. Jadi kalau banyak interferensi sinyal itu bisa jadi drone kalian tidak bisa maksimal untuk kinerjanya teman-teman. Ini karena di kampung, jadi
kemarin sudah pernah saya tes, itu jaraknya ada di 1,5 km. Di 1,5 km dia sinyalnya langsung hilang. Dan untungnya kalau kalian menggunakan drone ini mempunyai fitur yang namanya RTH, yaitu Return to Home. Jadi kalau sinyal kehilangan sinyal drone teman-teman, bisa langsung drone-nya itu kembali ke titik asal kalian take off. Jadi misalkan teman-teman take off-nya di lapangan misalkan, maka nanti jika drone kehilangan sinyal, maka drone itu akan kembali lagi ke titik itu yang di lapangan teman-teman. Jadi aman kalau drone sudah mempunyai fitur yang namanya RTH ini. Jadi tidak perlu khawatir jika teman-teman lost sinyal, maka drone itu akan kembali ke titik asal atau home point ya teman-teman. Jadi beginilah kondisi di desa saya ya, desa Sumberagung. Mayoritasnya ada kebun sawit dan walet juga ada teman-teman. Jadi begini penampakannya. Lumayan jernih saya pikir untuk kamera DJI Mini 3 ini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya budget lebih, mungkin di 10 juta ke atas, itu kalian teman-teman bisa membeli yang tipe DJI Mini 4 Pro ya teman-teman. Itu saya sangat rekomendasikan karena sudah mempunyai 4 sisi sensor tabrak, yaitu di bawah, atas, kanan, dan kiri. Jadi sangat aman untuk pemula. Jika baru belajar drone seperti saya ini, disarankan menggunakan yang DJI Mini 4 Pro jika punya budget yang lebih dari 10 juta ya teman-teman. Ini adalah letak RT 10 RW 2. Di sini akan saya coba masuk ke dalam. Saya akan masuk ke dalam, mau melihat kondisinya seperti apa. Ini dari tempat saya take off berjarak sekitar 180 meter teman-teman. Kita masih lanjut lagi ke depan. Nah, di sini sudah mulai banyak pohon yang tinggi-tinggi ya teman-teman. Jadi hati-hati bagi teman-teman, kalau drone-nya kurang tinggi, harap ditinggikan karena yang ditakutkan adalah menabrak, karena ini tidak punya sensor tabrak di depan, kanan, dan kiri ya teman-teman. Ini hanya punya sensor tabrak di bawah. Jadi harap hati-hati jika menggunakan drone DJI Mini 3 ini karena sangat rentan bisa menabrak teman-teman. Ini posisinya sedang musim hujan, jadi di sini banjir ya, bisa dilihat. Nah, kalau di situ ada counter saya di agen Briling itu di depan. Setelah ini kita akan take off di sana teman-teman. Kita langsung maju saja. Ini ada di ketinggian 18 meter teman-teman. Mungkin di sini kelihatan agak dekat, agak rendah karena kameranya saya arahkan ke paling bawah teman-teman. Jadi kelihatan lebih dekat, padahal ini tingginya di sekitar 18 meteran. Nah, ini dia rumah saya. Di situ ada panel suryanya. Dan kita maju saja ke depan, kita lihat-lihat lagi. Ini dia tiang sutetnya teman-teman. Jadi harap hati-hati karena saya pernah crash di situ ya teman-teman. Karena kemarin ada kurang tinggi drone-nya, jadi harap hati-hati, harus ditinggikan. Nah, di sini juga ada rumah yang memakai antena wifi. Bisa dilihat itu antena wifi nya sangat tinggi, jadi untuk drone harus berhati-hati teman-teman. Itu mungkin di sekitaran
ya mungkin 18 meteran. Jadi kalau bisa drone-nya itu harus di atas 18 meter, paling tidak ya 20 meter, agar bisa terhindar dari yang namanya crash atau tabrakan ya teman-teman. Kita lanjut saja. Ini adalah TR8B. Nah, ini tadi adalah posisi dari sekolahan SMP itu teman-teman, yang tadi saya bilang. Oke, di sini ada tandon air, bisa dilihat teman-teman. Kita lihat. Oke, kita turun sedikit. Sangat jernih ya teman-teman. Ini kalau untuk kebutuhan untuk sosial media ini sudah sangat-sangat bagus, karena kualitasnya sudah 4K, jadi tidak diragukan lagi kecerahannya ya. Oke, kita putar lagi. Di situ ada masyarakat yang sedang beraktivitas. Ini dia sekolahan SMP-nya teman-teman. Nama SMP-nya adalah SMP Muktitama, yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Bisa kita bawakan lagi, kita lihat. Oke, nah itu teman-teman. Oke, bisa dilihat. Kita sambil lihat kanan kirinya teman-teman, karena yang ditakutkan mungkin di belakang atau di samping ada halangan. Jadi yang ditakutkan adalah nabrak, karena drone ini tidak ada sensor tabraknya di kanan kiri dan atas ya teman-teman. Jadi sangat berbahaya bagi pemula mungkin yang kurang berhati-hati, sangat tidak disarankan. Jadi kita harus lihat kanan kiri dulu jika kita akan melangkah ya teman-teman. Kita tinggikan drone-nya agar tidak menabrak sutet nanti di depan, karena ini ada sutet ya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan take off setelah ini teman-teman. Kita lanjut ke depan. Kita lihat di sekitaran sini. Ini adalah TR8B, dan sebelah kiri ini adalah TR8A. Oke, bisa dilihat beginilah penampakan dari Desa Sumberagung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ingin berkunjung di desa kami, silahkan. Oke, di sini kita akan take off. Kita harus hati-hati teman-teman. Kita lihat kanan kiri dulu. Nah, seperti ini. Ranting ini sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati, bisa menabrak. Dan kalau sudah menabrak itu yang dikhawatirkan adalah drone-nya tercebur di dalam parit. Jadi sangat bahaya teman-teman. Kalau sudah tercebur di parit, itu harus masuk ke tempat servis, harus diservis, karena airnya harus segera dibersihkan teman-teman. Jadi sangat berbahaya, harus hati-hati karena tidak ada sensor tabraknya. Oke, kita kembali lagi ke home point teman-teman, ke tempat awal saya take off. Oke, kita lanjut. Tinggikan dulu drone-nya. Kita maju ke depan. Kita cari tempat take off. Nah, ini dia tempat take off teman-teman. Itu yang sedang duduk adalah saya. Bisa kita lihat. Kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita lihat kanan kiri, depan dan belakang, apakah ada kabel yang menjuntai di sini. Yang ditakutkan adalah kita menabrak kabel itu. Oke, bisa dilihat. Kita maju saja teman-teman. Kita akan take off di sini ya. Oke, hati-hati. Oke, sedikit lagi. Nah, sudah take off di sini teman-teman. Kita setelah ini akan lanjut ke samping sana teman-teman, di ketinggian 1 meter aja. Bisa kita lihat di sini drone-nya sangat stabil, tidak ada goyangan-goyangan seperti itu ya teman-teman.
Kita coba maju ke depan, dan di sini ada ayam, akan kita tabrak saja. Dan oke, jadi seperti itu hasilnya teman-teman, sangat jernih sekali. Sangat rekomendasi jika kalian punya budget di bawah 10 juta bisa menggunakan drone ini ya teman-teman, karena ini sudah tergolong murah di bawah 10 juta. Jika punya budget lebih dari 10 juta bisa mengambil drone DJI Mini 4 Pro yang sudah mempunyai 4 sensor tabrak di kanan, kiri, atas, dan belakang. Jadi itu saya rekomendasikan karena sangat bagus teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.